Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng, tempat kita ngobrolin soal buku ataupun hal-hal yang berguna mudah-mudahan bagi hidup kita, dan kita jadi bisa lebih paham soal diri kita sendiri dan juga hidup itu sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah buku spiritual yang sederhana tapi bisa mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Nah, penasaran? Yuk, yang belum subscribe dulu biar kita semangat untuk terus bikin video setiap minggunya. Oke deh, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Jadi hari ini kita mau bahas satu buku yang judulnya Awareness, karya Anthony de Mello. Nah, buku ini bukan tentang menjadi lebih baik, tapi tentang sadar bahwa kita sebenarnya sudah baik. Nah, siapa sih Anthony de Mello ini? Jadi Anthony de Mello ini adalah seorang pastor dan psikoterapis dari India yang menggabungkan psikologi barat, spiritualitas timur, dan cerita-cerita sederhana yang penuh makna. Misinya adalah untuk membangunkan kita dari tidur psikologis. Nah, de Mello nih percaya bahwa kita semua tuh tertidur. Maksudnya gimana nih tertidur? Maksudnya bukan tidur fisik ya, bukan tidur pas lagi malam-malam gitu atau pas kita lagi tidur siang, bukan. Tapi tidur kesadaran. Nah, tidur kesadaran tuh kayak apa? Ciri-cirinya adalah kita bereaksi secara otomatis. Terus kita mudah tersinggung. Terus suka terjebak nih dalam pikiran dan kekhawatiran. Terus suka mencari kebahagiaan dari luar. Contoh sederhananya misalnya ya ketika kita dipuji kita senang, dan ketika kita dikritik kita hancur. Artinya apa? Artinya mood kita, ya kan, senang atau sedihnya kita itu dikendalikan oleh orang lain. Dan artinya kita tidak merdeka, artinya kita tidur dari kesadaran untuk merdeka. Nah, ego itu suara dalam kepala yang selalu bilang kalau aku harus terlihat selalu baik, atau aku harus punya ini, atau aku harus benar. Jadi ego itu memaksa kita mengejar yang salah. Terus ego itu bikin kita jadi kayak takut kehilangan. Terus bikin kita ngebanding-bandingin, bikin kita jadi iri gitu sama kesuksesan orang lain gitu misalnya. Nah, de Mello bilang nih di buku ini bahwa derita itu muncul bukan karena kejadian, tapi karena pikiran kita tentang kejadian itu. Nah, relate gak tuh buat kawan-kawanku semua? Nah, lalu awareness itu apa? Jadi awareness itu adalah melihat kenyataan apa adanya tanpa dramatisasi, tanpa menghakimi. Jadi ya bukan lawan dari tidur, tapi semacam cahaya yang membuat kita sadar kalau kita tuh tertidur. Jadi awareness ini bisa mengubah reaksi menjadi respon, kekhawatiran menjadi penerimaan, dan ketakutan menjadi kebebasan. Lalu gimana nih cara kita untuk melatih awareness, ya kan? Yang pertama, kita bisa jadi pengamat pikiran kita sendiri. Jadi daripada kita tenggelam dalam pikiran, kita bisa mengamati nih. Misalnya, oh, aku lagi marah nih, ya kan? Atau kita menyadari, oh, ini adalah dari luka lama, ya kan, yang timbul kembali. Atau kita juga bisa memahami bahwa ini bukan siapa kita sebenarnya. Ketika kita mengamati pikiran, kita bukan lagi pikiran itu. Nah, cara yang kedua, kita bisa terima perasaan itu apa adanya. Jadi jangan dilawan, jangan dipaksain biar cepat-cepat hilang gitu, atau jangan kasih label buruk terhadap perasaan tersebut. Karena perasaan tuh pada dasarnya kayak cuaca. Ya basically datang dan pergi gitu. Jadi semakin kita menolak, dia bakal semakin menempel. Jadi lebih baik ya udah, karena kayak cuaca ya kita jangan lawan, kita terima aja gitu, kita rasain gitu. Nah, yang ketiga, kita kudu hadir 100% dalam momen ini, benar-benar 100%. Jadi, de Mello mengajak kita untuk berhenti hidup di dalam kepala dan kembali hidup di dunia nyata. Kita jadi benar-benar bisa merasakan misalnya udara yang angin sepoi-sepoi yang nyaman di kulit kita. Kita benar-benar bisa
menikmati keindahan warna langit, kita benar-benar bisa merasakan langkah kaki kita atau nafas yang masuk dan keluar. Itu aja sebetulnya cukup kok gitu, karena hal-hal tersebut kalau bener-bener kita ngerasainnya bener-bener gitu, itu rasanya tuh kayak ajaib gitu, itu rasanya kayak aduh kita hidup gitu. Nah, jadi awareness ini membebaskan kita dari dikendalikan oleh emosi, terus kita tergantung validasi gitu ya kan, selalu mencari validasi, likes di mana-mana ya kan. Terus juga membebaskan kita dari luka masa lalu ya kan, buat yang nggak bisa move on dari masa lalu. Nah, kudu punya awareness nih ya kan. Dan juga membebaskan kita dari rasa takut akan masa depan. Nah, karena kita sadar bahwa kita bukan ego kita adalah kesadaran yang mengamati ego. Dari sana bakalan muncul tuh yang namanya ketulusan, ketenangan, dan kasih yang tidak bersyarat. Jadi pelan-pelan kita bisa mulai bangun dan aware gitu. Aware untuk melihat, menerima, dan mengasihi. Siapa sih yang dikasihi dan diterima dan dilihat? Ya diri sendiri gitu. Jadi kita kudu mulai aware untuk melihat, menerima, dan mengasihi diri sendiri. Dan kita juga kudu aware melihat, menerima, mengasihi dunia kita apa adanya gitu. Nah, jadi ya kurang lebih begitu soal buku awareness. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita sayangi. Oke deh, jadi sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!